Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah di waktu subuh ini. Mudah-mudahan ini salah satu tanda bahawa Allah sayang dan Allah cinta kepada kita. Kita bermohon kepada Allah nikmat-nikmat yang seperti ini tetap Allah kekalkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lanjutan daripada kajian kita kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Zakaria Syaraf Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bab nafaqati ala iyali, bab tentang nafkah terhadap ayal. Ayal ini maksud ayal adalah keluarga. Ayal keluarga, anak, istri itu ayal. Maka ada satu lagi hadis menjelaskan tentang dianjurkan kita untuk tawasu', untuk meluaskan, melapangkan daripada nafkah terhadap ayal keluarga kita. Jadi syariat sudah memberikan peluang untuk kita memberikan nafkah besar kepada keluarga-keluarga kita. Justru kalau kita tengok dari status dan pandangan hadis, bersedekah yang paling besar itu adalah memberikan sesuatu kepada ayal. Ayal itu kepada keluarga-keluarga kita. Ini hadis-hadis dalam bab ini nampak sekali menjelaskan bahawa kita tidak boleh seorang suami kikir memberi nafkah kepada istri. Ada orang yang dia mencari, ternyata istrinya pun tak dia pandang. Mungkin berikan nafkah, cuman tak berlebih, biasa-biasa saja. Nyepayalah jauh ustaz, pedusi ko berapa dia lagi, abi taruh aja dia nyonya yo pula. Tapi cukup alal kifayah, secukupnya menurut uruf. Menurut pandangan nampaknya. Apa biasa yang dibeli oleh istri kita ni? Apa yang biasa dibelanjakan oleh istri kita ni setiap minggunya apa? Maka itulah nafkah yang kita berikan kepadanya. Kadang ada curhat orang, maka kami ni dituntut oleh istri-istri kami ustaz. Katanya, kenapa abang ni kok kikir sekali? Abang ni memberikan uang pas-pasan saja. Ketika ditanya, rupanya bukan pas, berlebih, cuma belanjanya yang besar. Jadi berapa dikasih habis, berapa dikasih habis. Ada yang seperti itu yang merasakannya. Tapi kewajiban kita mana? Kewajiban kita alal kifayah. Berapa kesanggupan dari suami, itulah cukup kewajiban bagi seorang istri.
Tapi isteri yang baik tentu isteri yang tidak banyak tuntutannya, isteri yang baik isteri yang tidak banyak keinginannya dan tidak memaksakan suaminya untuk mencarikan dirinya. Jadi sama halnya kata daripada salah seorang sahabat kita, hari ini banyak para suami itu mencuri, memaksakan kehendak, maka katanya cepat mati katanya. Apa penyebab suami cepat mati? Karena memenuhi kebutuhan isteri. Isteri banyak kali kebutuhannya. Isteri nak minta omel lah, habis kau nak minta baju ancak lagi, aku nak minta bunga pula gini lagi. Bunga tu pun mahal rupanya Pak. Mahal rupanya. Saya tahu mahal bunga itu ketika mencoba pula, banyak ramai ada bunga. Jadi kita coba pula bertanya, kerana memang dah lama pula mencari bunga itu, tak ada, tak dapat. Ya cobalah. Isteri bawa anak, kita yang bertanya, ni berapa? Harga bunga, tak ada bunga ya, daun saja sampai 800.000. Sampai 800.000. Padahal bunga itu pun di kebun sawit ada sebenarnya, cuma karena dah kena rondop dah mati dia. Jadi itu pula bahaya, itu pula asbabnya sekarang. Dah di rondop mati bunga tu, dijual oleh orang sekarang 800.000. Ini 800.000 yang tak bunga, bukan bunga, rumput tak berbunga dia. Bukan keladi dia, ada namanya apa. Itu kalau macam itu kan tersiksa suami jadinya. Jadi suami ini, jadi saya tengok di Facebook malam tadi, batang keladi besar tu ada gantung di sana tali, ada gantung ke sini ke leher suaminya. Jadi banyak suami yang bunuh diri karena tuntutan isteri untuk membelikan keladi. Itu dia. Jadi hari ini kita, apakah sampai ke tahap itu seorang suami wajib memberikannya? Apakah sampai ke tahap yang menyenangkan isteri seperti main-mainan? Ya kan? Kan bunga itu bagian dari main-mainan penghibur daripada isteri. Apakah sampai ke tahap itukah dihitung nafkah atau tidak? Nanti ada di hadis Nabi SAW. Kita di rumah kita banyak, ada Gucci di rumah kita, ada lemari Gucci di rumah kita, ada apa lagi? Ada ya tu lemari Tupperware. Lemari Tupperware tu satu, itu isi Tupperware saja. Itu tak pernah dipakai itu. Tak pernah dipakai. Jadi yang dipakai apa? Yang dipakai yang murah-murah aja. Yang Tupperware itu untuk pajangan aja. Apakah sampai setahap itukah suami wajib membelikannya atau tidak? Ni dalam pandangan syariat apa saja yang diwajibkan itu. Jadi kalaupun dituntut nanti kita oleh isteri-isteri kita, abang belikan bunga bang, tak wajib atau bagaimana nanti? Atau seperti, bang belikanlah Tupperware tu bang, kata isteri kita ke kita, isilah bang lemari Tupperware tu dengan Tupperware, wajib atau tidak kita mengisinya? Ini ada pembahasan yang insyaAllah akan kita bahas. Jadi kalau tak wajib berarti jangan pedulikan kali. Iyo aja lalu ndak orang apa katanya? Iyo ndak awak lalu ndak orang apa katanya? Iyo ndak orang lalu ndak awak katanya. Ya iyo aja punya bini tu ndak awak lalu je lupa-lupa je. Banyak sekarang. Jadi banyak para suami tadi dituntut untuk inilah sehingga dia tidak lagi ada waktunya untuk ta'abbud, tak ada lagi waktu dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat suami lagi ke masjid, tak sempat lagi suami duduk di majlis ilmu, tak sempat lagi suami untuk bertafakur, untuk tahajud karena sudah capek. Apa penyebab dia capek? Karena memenuhi tuntutan daripada sang istri. Imam Nawawi memulai dari ayat, kata Allah dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini tentang nafkah terhadap anak-anak kita maulud. Anak-anak dari kita, maka rezekinya itu pakaiannya, rezekinya, nafkahnya, makanannya, itu ada tanggungjawab kita dan itu kita berikan secara baik-baik. Tak boleh kita seorang suami pulang ke rumah bawa beras, langsung beras tadi dilemparkan kepada anak-anak dan isteri. Itu tak boleh, itu bukan dengan cara ma'ruf. Bukan dengan cara ma'ruf. Langsung kita bawa, ada kita keluar rumah, balik rumah beli gorengan, langsung masuk rumah kita lempar ke depan anak-anak kita. Tak boleh, itu tidak dengan cara ma'ruf. Itu tidak dengan cara ma'ruf. Ambil, berikan kepada mereka, kapan perlu disuapkan ke dalam mulut-mulut mereka. Baginda Nabi SAW seperti itu. Nabi dalam hadis kita baca dalam Syama'il, dalam beberapa hadis itu Rasulullah SAW diambil baginda Nabi satu kurma, sekedar diemut saja oleh Rasulullah, dihisap saja kurma tadi oleh Nabi,
kemudian Nabi suapkan kepada mulut istrinya, Nabi suapkan kepada mulut anak-anaknya. Itu bil ma'ruf, itu dengan cara yang baik. Begitu dia. Cuman Nabi cuma satu kurma saja. Suap gigit sedikit oleh Nabi, gigit oleh isteri, anak-anak, kemudian kenyang. Satu saja. Nanti besok pula satu lagi. Seperti itu Nabi SAW mengajari para anak-anak baginda Nabi dan juga isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak buat macam tu pula kau cik kurmanya bila kau kenyang kau kata dia kan. Takkan kenyang kita kata dia. Tapi itu bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Jadi ayat-ayat banyak menjelaskan tentang kita menafkahi daripada anak-anak dan isteri-isteri kita. Tapi bagaimana dengan seorang isteri ketika dia bercerai dengan kita? Apakah masih berhak kita untuk menafkahinya? Dia dah bercerai. Cerai ya tentu cerai hidup. Isteri dah bercerai dengan kita. Wajib nak kita memberi nafkah isteri yang sudah bercerai tadi? Ulama mengatakan bahawa dalam masa iddah wajib kita untuk menafkahinya. Tapi setelah habis masa iddah tidak wajib lagi kita untuk menafkahinya. Pendapat Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Pendapat mazhabnya Hanafi. Tapi pendapat mazhab kita Syafi'i khilaf. Dalam mazhab kita Syafi'i masih boleh kita memberi nafkah kepada isteri tadi selagi isteri tadi belum menikah. Tapi kalau sudah menikah pula dia dengan orang lain, mazhab Hanafi lebih mempertegas tidak dibolehkan lagi kita memberi nafkah kepadanya. Kalau nyalah menjadi bini orang, apa jawab memberi nafkah dia lagi? Itu dalam mazhabnya Imam Hanafi. Dalam mazhab kita Syafi'i, kalau memang suaminya tu tak mampu, masih boleh. Jadi pertama habis iddah. Dalam masa iddah, wajib kita memberi dia nafkah. Habis masa iddah, juga dibolehkan selagi dia tidak menikah. Selagi dia belum menikah. Dan kalau sudah menikah, mazhab Hanafi mempertegas tak boleh lagi dia untuk menerima nafkah daripada suaminya yang lama. Tapi bagi suami dibolehkan, dalam mazhab kita Syafi'i masih dibolehkan untuk mentransfer ke dia. Jadi kalau nak ditransfer uang ke jando gitu tu masih boleh itu tu. Mana yang punya janda masih boleh. Tapi tadi tu juga kalau suaminya berduit, suaminya kaya, tak usahlah kita untuk mentransfernya ke dia. Itu maksud daripada kalamnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. La yukallifu Allahu nafsan illa ma atah, bahawa Allah tidak memberatkan seseorang kecuali apa yang telah Allah berikan kepada dia. Ukuran rezeki yang Allah berikan, maka itu juga ada pemilik, ada hak orang-orang yang ada di dekat kita. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Abi Hurairah mengatakan Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abi Hurairah lagi. Mara Abi Hurairah. Abi Hurairah nama aslinya Abdurrahman Ad-Dausi. Abdurrahman Ad-Dausi. Banyak ada yang mengatakan Abdurrahman, ada yang mengatakan Abdullah. Tapi yang lebih banyak para ulama mengatakan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhra Ad-Dausi. Itulah daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis rawahul Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan fi sabilillah. Fi sabilillah untuk jihad, perang fi sabilillah. Kita punya uang satu dinar, kita infakkan satu dinar ni untuk perang fi sabilillah. Kemudian dinarun anfaqtahu fi raqabah. Kemudian ada lagi uang kita satu dinar, kita beli budak, kita merdekakan budak dengan satu dinar. Dua ni. Pertama, kita punya satu dinar, kita infakkan untuk perang fi sabilillah. Kedua, kita punya satu dinar, kita beli budak.
Wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin. Kita punya uang lagi 1 dinar, kita infakkan kepada fakir miskin. 3. Wa dinarun. 4. Kita punya uang 1 dinar, kita infakkan untuk keluarga kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'zamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Dibandingkan keempat-empat ini, yang paling mulia, yang paling besar pahalanya adalah anfaqtahu ala ahlik. Nafkahmu, infakmu terhadap keluargamu itu lebih besar pahalanya. Dompet tadi dibandingkan dengan berinfak untuk perang fi sabilillah, dibandingkan berinfak untuk memerdekakan budak, dibandingkan berinfak untuk memberi fakir miskin, ketiga-tiganya ini lebih mulia 1, berinfak kepada anak dan keluarga. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinar ini uang zaman baginda Nabi. Kalau diukurkan kepada kita hari ini, dinar sekitar 2 juta. 2 juta dinar. Dinar 2 juta. Jadi dinar 2 juta. Jadi sahabat Nabi dulu namanya Urwah. Jadi Urwah ni kata Nabi, Urwah belilah kambing ke pasar. Urwah dikasih Nabi uang 1 dinar. Beli kambing ke pasar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya Rasulullah, 1 ekor, ya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergilah Urwah ke pasar. Pergi Urwah ke pasar, dibeli oleh Urwah dengan uang 1 dinar, tapi dapat 2 ekor kambing. Ini Urwah ni pintar dia berjualan. Pintar, hebat Urwah ni berjualan. Dibeli oleh Urwah dengan uang 1 dinar, dapat 2 ekor kambing. Padahal sebenarnya 1 ekor kambing itu harganya 1 dinar. Itu uruf. Jadi harga seekor kambing itu 1 dinar. Tapi Urwah bisa dengan uang 1 dinar membeli 2 ekor kambing. Dibeli di sana oleh Urwah, dijual di sana oleh Urwah kambing tadi 1. Jadi dia dapat uang 1 dinar, dapat kambing 2. Diambil kambing tadi, dijual oleh Urwah di sana. Laku kambing itu. Jadi Urwah membawa 1 ekor kambing pulang dan 1 dinar. Seekor kambing ini sudah dijual oleh Urwah di pasar. Ketika diberikan ke Rasulullah, ini kambing ya Rasulullah, dan ini uang ya Rasulullah, 1 dinar. Kata Nabi, kok uang balik lagi? Emang engkau dari mana dapat kambing? Engkau dapat kambing dari mana? Kata Rasulullah kepada Urwah, aku membeli 2 ekor kambing dengan 1 dinar ya Rasulullah, dan aku jual 1 dengan harga 1 dinar, dan aku mendapatkan seekor kambing. Itu dia. Itu salah satu dalil bahwa kita sebagai penjual, pedagang boleh mengambil untung 100%. Boleh. Tidak ada batasan dalam fikih, tapi menurut uruf. Uruf itu menurut kebiasaan harga pasaran, begitu dia. Boleh nak mengambil untung berapa, kita jual rumah ambil untung berapa, jual mobil ambil untung, silakan. Ini Urwah. Apa kata Rasulullah? Law yaba'u turabun la abraha. Kata baginda Nabi, au kama qala, kata Rasulullah, seandainya debu pun dijual oleh Urwah akan laku. Itu saking pandainya Urwah tu mengalih. Pandai Urwah tu berjual beli. Itu dia. Uang 1 dinar, disuruh Nabi beli kambing 1 ekor. Dibelinya kambing 2 ekor, dijualnya 1. Harga 1 dinar. Dia membawa seekor kambing dan membawa uang 1 dinar. 100% enggak itu untungnya? 100%. Itu Urwah. Boleh berjual beli seperti itu? Boleh. Itu Urwah sudah mencontohkan itu. Nabi SAW mengatakan kepada Urwah, kalau seandainya debu dijual oleh Urwah, bakal laku. Saking pintarnya Urwah ni berjual beli. Memang ada orang yang berjual beli ni pandai dia, lihai dia. Modal kadang punya orang yang cuman uang bisa banyak dia. Ini orang-orang yang berjual seperti ini sudah ada dahulunya di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat tercinta Nabi namanya Urwah. Itu dinar. Jadi dinar tu dulu harga kambing dulu 1 dinar. Dinar tu sekarang ya sekitar 2 juta itulah harga dinar, uang dinar atau uang emas, itu dia. Jadi dinar kita infakkan untuk perang fi sabilillah,
dinar kita infakkan untuk memerdekakan budak, ada kita 1 dinar kita sedekahkan untuk fakir miskin, ada kita uang 1 dinar lagi kita berikan kepada anak keluarga. 3 ni dibanding 1 mulia lagi, besar pahalanya kita bersedekah kepada isteri dan anak-anak kita atau keluarga kita. Apa penyebabnya? Kenapa ketiga-tiganya ni kalah oleh 1 bernafkah kepada keluarga? Apa penyebabnya? Karena li'anna man talzimahul mu'natahum yaqa'ul infaqu fihim wajiba. Bahwa orang-orang yang melazim, yang mesti kita nafkahi, maka menginfak, menafkahi mereka itu adalah perkara yang wajib. Wajib tentu lebih besar pahalanya dibandingkan sunnah. Memberi nafkah anak isteri wajib, maka itulah pahalanya lebih besar dibandingkan dengan memberi 1 dinar fi sabilillah, 1 dinar memerdekakan budak, dan 1 dinar untuk membebaskan atau untuk memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Wa an Abdullah, yang di luar tu kami mengaji dalam kau. Wa an Abdullah yuqalu Abdurrahman, namanya Sauban bin Bujdud. Ini seorang sahabat Nabi namanya Sauban. Sauban ini dia dulu budaknya Rasulullah. Dulu dia budak Nabi, tapi setelah dimerdekakan oleh Rasulullah, dia ikut selalu ke mana-mana dengan Rasulullah. Itu namanya Sauban. Dia ni tak pernah tidak salat berjamaah di masjid Nabi. Selalu di masjid Nabi, dekat dengan Rasulullah. Dan safnya selalu sebelah kanan. Nabi tahu betul. Jadi setelah Nabi salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nampak sebelah kanan Sauban, terus nampak. Suatu ketika si Sauban ini tak nampak. Ini yang membuat Rasul baunya harum seperti baunya parfum. Itu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita kaji, kita bahas di maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita maulid Nabi ini bersyukur kita kepada Allah telah dilahirkan Nabi kepada kita. Nabi saja memperingati maulid juga beliau. Dalam hadis sahih Muslim, ketika Nabi berpuasa di hari Senin, ditanya, "Lima anta suma hadzal yaum ya Rasulullah?" Kenapa engkau puasa hari ini ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, hadzal yaumi wulidtu fih, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagiku, aku telah dilahirkan oleh Allah dalam keadaan selamat pada hari ini. Jadi Nabi maulidnya dengan cara berpuasa. Kita maulid Nabi bukan berpuasa, tapi dengan membaca hadis Nabi, membaca Al-Quran, mengenalkan sirah Rasulullah kepada orang. Bid'ah kan itu? Mana? Yang dimaksud di sana itu bid'ah kalau ada perkara yang haram kita buat dalam maulid Nabi. Apa contoh perkara yang haram kita buat maulid Nabi? Maulid Nabi bergoyang-goyang, laki-laki berusi. Maulid Nabi minum khamar. Maulid Nabi berjudi. Maulid Nabi melakukan perkara-perkara maksiat. Kalau ini barulah hukum maulid Nabi haram. Tapi mana satu pun maksiat yang dilakukan oleh orang-orang hari ini maulid Nabi mana? Coba. Dilakukan di masjid, pahala. Dibaca Al-Quran, pahala. Sebelumnya kan ada pembacaan Al-Quran. Setelah itu dibaca maulid Nabi, berzanji dan sebagainya, pahala, salawat dan salam kepada baginda Nabi. Kemudian dimendengarkan tausiah, kajian, pahala. Setelah itu ada pula makan-makan lagi, masih pahala. Tak ada satu pun maksiat yang dilakukan oleh orang hari ini untuk memperingati maulid Nabi. Maka tak adil kita rasanya kalau kita menuduh orang-orang memperingati maulid Nabi adalah melakukan dosa. Padahal tidak ada dosa sama sekali yang dilakukan oleh orang-orang ketika peringatan maulid Nabi SAW. Bapak Ibu boleh datang bulan maulid Nabi ini ke Mesir, datang ke Sudan, datang ke Yaman. Ke Mesir itu nampak sekali itu. Kalau maulid Nabi ini, gedung-gedung yang tinggi, apartemen yang tinggi 40 tingkat, 50 tingkat, yang sampai 15 tingkat itu dihias dengan lampu. Apartemen tadi dihias dengan lampu. Tulisan tadi, lampu tadi dibuat ukiran love. Kemudian ditulis ana bahibbak ya Nabi. Ada yang mengatakan I love you ya Muhammad. Itu. Jadi tahu kita
ketika kita datang ke Mesir, nampak, oh hari ini Maulid Nabi, hari ini bulan Rabiul Awal, gitu dia. Dulu mak-mak kita juga buat macam tu. Ketika masuk bulan Maulid Nabi, ada yang membuat galamai, ada galamai, ada yang membuat lamang, ada yang membuat randang, ada yang membuat sepuluh, ada yang membuat kuih sidah. Itu untuk dibawa ke masjid nanti tu, dibawa ke surau. Masih ingat waktu kecil-kecil nak makan lamang tapai itulah, ha? Lamang tapai tu di rumah, tak boleh dia nenek amu dah. Indak kata dia. Kalau ingin kau pergi ke masjidnya. Tak pasal awak pergi ke masjid. Memang ke masjid pergi mencari itu aja nya. Tapi bahagia kami ketika itu. Senang kita. Dididik kita bahawa Maulid Nabi ini ada. Maulid Nabi ini penting. Itu didikan daripada orang-orang tua kita dulu. Maka hari ini perlu kita menghidupkan suasana Maulidin Nabi, Maulid Rasulullah SAW, sehingga anak-anak kita tahu bahawa Nabi itu dilahirkan di dalam bulan Rabiul Awal. Thauban, budak baginda Nabi SAW, dia meriwayatkan hadis ni. Thauban itulah yang tak pernah meninggalkan setiap selesai salat istighfar kemudian langsung membaca Allahumma antas salam. Ni Thauban itu cara zikir Thauban. Jadi Thauban, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah. Thauban istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Setelah itu Thauban membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata daras salam sampai selesai. Itu zikir Thauban. Jadi kata fuqaha dalam mazhab kita Syafi'i, zikir Thauban ini dibaca di waktu zuhur dan di waktu asar dan di waktu isya. Jadi langsung Allahumma antas salam. Setelah Allahumma antas salam baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali. Tapi di waktu maghrib dan di waktu subuh itu dibaca istighfar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Amina min azabi, akan aman, akan selamat dari azabku. Setelah itu baru dibaca Allahumma ajirna minan nar. Tapi saya tengok di Pekanbaru sama aja zikirnya, mulai dari subuh sampai isya. Beku subuh sampai isya itu tarikh aja. Padahal kalau susunannya menurut para fuqaha seperti tadi, setelah zuhur, asar, isya itu istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu baru dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Setelah itu baru Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jangan ditinggalkan. Itu pesan Nabi, wasiat Nabi kepada Muaz bin Jabal. Ya Muaz, kata Rasulullah, la tada', jangan engkau tinggalkan fi kulli duburis salah, setiap engkau selesai salat jangan tinggalkan membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi pegang tangan Muaz bin Jabal. Itu namanya hadis musalsal bil mahabbah. Ada ijazahnya. Sudah ada. Pak Sabzida sudah mengambil ijazah itu dari saya. Ada sanadnya, ijazahnya ada. Saya sudah mengijazahkan itu kepada beberapa orang. Itu hadis Nabi pegang tangan Muaz bin Jabal, kemudian Nabi pesan, apa kata Rasulullah kepada Muaz? Ya Muaz, jangan engkau lupakan membaca ini setelah selesai salat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu tak boleh ditinggalkan. Jadi kita punya sanad itu. Saya diambil tangan saya oleh syekh seperti itu juga, dan ada juga yang meletakkan di dada. Jadi Nabi letakkan tangan Nabi di dada Muaz bin Jabal sambil mengajarkan itu kepada Muaz bin Jabal. Itu hadis musalsal bil mahabbah, ya, musalsal bersambung sanadnya kepada Muaz bin Jabal dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan kita tinggalkan. Jadi ada zikir-zikir tadi yang memang dibaca subuh 10 kali, maghrib 10 kali. Nabi yang mengatakan itu. Dosisnya sudah ditentukan Nabi. Makanya kadang awak apa dek lambek sehat, apa lunjuk sehat-sehat lain. Karena nak mengikut dosis yang sudah ditentukan Nabi.
Minum kau 10 kali, kata Nabi. Awak minum je 3. Tentu bila kan sehatnya. Minum kau 7, kata Nabi. Awak buat je 5. Itu Allahumma ajirna minan nar. Itu 7 kali itu setelah selesai maghrib dan setelah selesai solat subuh. Jadi la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian setelah itu Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Setelah itu baru kita robah posisi duduk kita. Kita banyak Allahumma ajirna minan nar 3 kali. 7 ke 3. Tentu lambek sehatnya. Sehat cuma lambek. Karena dosisnya bertentangan dengan dosis dokter. Kata dokter, minum kau 3 kali sehari pak. Iyalah. Oh, minum sekali aja. Kita minum 2 kali saja. Maka oleh kerana itu ikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah selamat kita. Selamat kalau memang mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sauban inilah yang langsung istighfar setelah selesai salat, kemudian langsung mengucapkan Allahumma antas salam, setelah itu baru la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata baginda Nabi? Afdalu dinarin yunfiquhu rajulu fi dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Kata Nabi, sebagus-bagus infak, sebagus-bagus nafkah yang kita nafkahkan adalah pertama susunannya, dinarin yunfiquhu rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Seafdal dinar, uang yang diinfakkan seseorang kepada keluarganya, itulah yang paling mulia pertama. Jadi afdalud dinarin yunfiquhu rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalih. Pertama, dinar yang diinfakkan kepada iyal. Yang pertama, dinar yang diinfakkan kepada orang yang fi sabilil khair, kepada jalan yang baik, fi sabilillah. Kemudian kata Nabi, dinar diinfakkan kepada iyal, keluarga, itu mulia juga. Kemudian dinar yang diinfakkan untuk kendaraan. Jadi kita punya kendaraan, kuda, onta. Ini kuda, onta ini nak dibawa perang nanti nih. Kita punya onta, kita punya kuda, ini untuk dibawa perang. Kita beri nafkah, kita belikan rumputnya, kita belikan vitamin untuk dabbah kendaraan kita tadi, maka itu pun menjadi pahala. Jadi kata ulama, bisa tak hadis ini dikiaskan kepada kendaraan kita hari ini? Kita punya mobil, kita bawa pergi hadir ke majlis ilmu subuh. Kita punya motor, kita isi minyaknya, kita bawa pergi mengaji di waktu subuh, majlis ilmu. Apakah itu termasuk? Kata ulama, ya, termasuk allati yarkabuha. Pokoknya kendaraan yang ia kendarai dan itu untuk fi sabilillah. Kita datang ke sini kan fi sabilillah nih. Jadi tak sia-sia kita untuk menginfakkan uang untuk membeli minyak mobil, membeli minyak motor, tidak sia-sia. Ini dihitung bagian daripada pahala. Kan luar biasa ini, dihitung pahala. Jadi tak dihitung cuma-cuma saja, dihitung pahala. Apalagi kalau awak isikan pula minyak kawan. Itu lebih godang lagi pahalanya. Awak sama mengaji ya kan? Sama mengaji dengan dia, kita isikan. Isilah minyak, isi minyak. Kita tahu dia memang Honda tadi, motor tadi, tahu kita motor tu memang dia gunakan untuk hadir ke majlis ilmu. Kita isikan. Luar biasa. Yunfiquhu dabatun fi sabilillah. Dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah. Itu besar pahalanya. Kemudian dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Kemudian uang yang ia infakkan untuk temannya yang sedang berjuang di jalan Allah. Kita punya teman tadi rajin, dia duduk di majelis ilmu. Teman tadi rajin, dia duduk di majelis pengajian. Tapi dia tidak punya uang. Untuk ongkos balik pulang tak punya. Untuk ongkos dia untuk sarapan tak punya, untuk makan tak punya, kita bayarkan. Itu termasuk besar pahala yang dicatat oleh malaikat atas surah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi untuk jihad fisabilillah, untuk
keluarga, untuk kendaraan, dan untuk teman yang sedang berjuang di jalan Allah. Hadis berikutnya an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Ummi Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah menikah dengan Nabi, punya anak 5 orang. Janda menikah dengan Rasulullah, punya anak 5 orang. Itu dia Ummu Salamah, isteri yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kali yang ke-5. Pertama Khadijah, kemudian Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Ummu Salamah. 5 isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima itu adalah Ummu Salamah. Isteri Nabi ada 9, ada yang mengatakan 11, tapi yang kelimanya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dari isteri-isteri Nabi yang taat, itu termasuklah Ummu Salamah. Taat sekali Ummu Salamah, luar biasa. Ummu Salamah taatnya Masya Allah, sehingga tidak ada yang menandingi perempuan ketaatannya melebihi daripada ketaatan daripada Ummu Salamah. Dan Nabi cinta sekali kepada Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ni lah orang yang pertama dibawa Nabi untuk pergi ke Makkah. Jadi sampai di Hudaybiyah, orang Hudaybiyah menstop Nabi, orang Makkah menstop Nabi, tak boleh Nabi masuk kota Makkah. Sedangkan Nabi sudah pakai ihram. Nabi sudah pakai ihram, tapi Nabi nak boleh masuk kota Makkah. Tak boleh. Muhammad tak boleh masuk kota Makkah, kata penduduk Makkah. Tak boleh. Kata Umar, kita paksa saja ya Rasulullah, biar kita perang. Kita pakai ihram, kata Nabi. Kita sedang berihram ini. Umar, tak boleh kita perang, kata Nabi kepada Umar ibn al-Khattab. Adakah perjanjian atau perundingan? Itulah perundingan namanya perundingan Hudaybiyah. Ayatlah ya Rasulullah. Tak mau. Orang-orang kafir Makkah masih belum mengizinkan Nabi untuk masuk kota Makkah. Umar geram, kata Umar, ayolah ya Rasulullah, ini kan kampung kita, masuk saja kita. Kata Umar kepada Rasulullah, tidak, dia ada kalah. Maka ketika sudah lama dan Nabi pun dalam keadaan berihram, kata Rasulullah, lakukanlah, bayarlah dendanya, potonglah kambing, kata Rasulullah, kemudian tahallul. Kata Nabi, potong kambing, kemudian cukur rambutmu. Kata Nabi, ini untuk membayar denda nih, karena sudah berihram ternyata tidak jadi pergi masuk ke kota Makkah. Diulang oleh baginda Nabi. Sahabat, ketika itu sahabat ada sekitar 114 orang kalau tak salah. Jadi kata Nabi, sahabat, potong rambut, sembelih kambing. Tak ada yang bergerak. Sahabat, kata Rasulullah, gunting rambut, cukur rambut, sembelih kambing. Itu untuk membayar denda. Tak ada juga sahabat ni yang bergerak. Kata Nabi, apakah orang ni tak mau mendengarkan ucapanku ni, kata Rasulullah. Datang Ummu Salamah. Ini istri-istri yang salihah. Istri yang saleh, datang Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, bagaimana orang ni akan bergerak sedangkan engkau tidak memulainya? Bagaimana orang ini akan menyembelih? Bagaimana orang ini akan menggunting dan mencukur rambutnya sedangkan engkau belum memulainya? Barulah Nabi berdiri, Nabi ambil gunting, pisau cukur, Nabi cukurlah kepala Nabi, kemudian Nabi sembelihlah kambing, barulah sahabat semuanya mengikutinya. Jadi itulah peran seorang istri, mengingatkan suami. Ummu Salamah mengingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang akan bergerak sedangkan engkau belum melakukannya? Begitu dia. Jadi jangan kita, istri ini kadang ingin memaksakan kehendaknya, tapi tidak perlu mantap cara menyambutnya. Dah itu kadangnya. Abang cik menyabut aja, abang buat lu baru amu orang katanya. Macam tu mai jauh laki dan tu tersinggung laki dibuat. Telah daripada Ummu Salamah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, hadis ini sahih, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal li ajrun fi bani Abi Salamata, adakah bagiku pahala? Apakah aku berpahala ya Rasulullah terhadap Bani Abi Salamah, terhadap keluarga Abi Salamah, maksudnya anak-anak Abi Salamah. Abi Salamah ni kan suaminya dulu, suaminya sebelum menikah dengan Nabi namanya Abi Salamah. Apakah aku ni dapat pahala terhadap anak-anakku, maksudnya anak-anak Abi Salamah ya Rasulullah, an unfiqa alaihim, bahwa aku menafkahi mereka dan aku tidaklah meninggalkan sesuatu terhadap mereka. Aku tidak meninggalkan suatu, aku tidak meninggalkan suatu ini tidak, tapi aku ada memberikan nafkah secukupnya kepada Bani Abi Salamah. Apakah aku mendapatkan pahala ya Rasulullah? Innamahum bani,
hanya mereka itu adalah Bani, anak keturunanku, tapi anak daripada Abi Salamah. Apakah aku mendapatkan pahala ya Rasulullah? Faqala, kata Nabi, na'am. Ya, kata Rasulullah, laki ajrun ma anfaqti alaihim. Engkau dapat pahala apa-apa yang engkau nafkahkan terhadap mereka. Jadi kita seorang istri punya anak, suami meninggal dunia. Walaupun kita sudah menikah kembali, menikah lagi, kalau kita mampu nafkahi jugalah anak-anak kita ini, walaupun ini anak dari suami kita yang sudah meninggal dunia, dan itu pun tetap dicatat sebagai pahala. Laki ajrun, bagi engkau pahala, ma anfaqti alaihim, apa-apa yang engkau nafkahkan. Jadi hadis-hadis ini hadis menjelaskan tentang kita seorang suami jangan kikir terhadap istri-istri. Jangan kita tidak memberi nafkah terhadap istri-istri kita, maka semampu kita beri nafkah. Maka suami tadi harus dia bergerak untuk mencari nafkah. Jangan di rumah saja. Ini ada suami harus bergerak mencari nafkah untuk istri. Jangan di rumah saja kita. Di rumah, apalagi dengan alasan Covid kau. Abang pilih abang cari kerja. Covid payah mencari kerja kini, kata dia. Kalau istri jadi striker, kalau istri pula jadi terdepan untuk menggolkan bola, siap-siap pula lah awak akan digolkan pula dia besok dari rumah. Karena memang begitulah prinsipnya, bahwa yang memberi nafkah itu adalah suami. Kecuali kalau suami ini memang tak bisa apa-apa lagi, sakit, bergerak tak pandai, berusaha tak bisa lagi, kecuali itu lain, itu uzur. Tapi selagi kita kuat, selagi kita mampu, coba terus. Tak bisa jalur ini, tak bisa jalur ini. Banyak kita mesti harus berusaha, harus mencoba. Allah sudah mentakdirkan kehidupan itu untuk kita. Sebulan rezekinya sekian, sebulan rezekinya sekian. Tapi kalau kita mampu untuk berusaha, Allah pun akan memberikan itu kepada kita. Kan Allah menengok usaha kita dulu. Allah tengok betul nak anak ni serius dia untuk mencari nafkah, betul nak dia berusaha untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ketika kita tidak serius, tentu Allah pun tidak akan serius memberikan nafkah itu kepada kita. Hadza wabillahi at-taufiq. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan hadis Nabi ini. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang cinta kepada Nabi kita, dan orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.